Divisi 3 Pekerjaan Tanah Geosintetik 36 Divisi 3 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik. Seksi 31 Galian 313 Pengukuran dan Pembayaran. 1. Galian yang tidak diukur untuk pembayaran. Beberapa kategori pekerjaan galian dalam kontrak tidak akan diukur dan dibayar menurut seksi ini. Pekerjaan tersebut dipandang telah dimasukkan ke dalam harga penawaran untuk berbagai macam bahan konstruksi yang dihampar di atas galian akhir, seperti pasangan batu, stone masonry, dan gorong-gorong pipa. Jenis galian yang secara spesifik tidak dimasukkan untuk pengukuran dalam seksi ini adalah A. Galian di luar garis yang ditunjukkan dalam profil dan penampang melintang yang disetujui tidak akan dimasukkan dalam volume yang diukur untuk pembayaran kecuali bila mana I. Galian yang diperlukan untuk membuang bahan yang lunak atau tidak memenuhi syarat seperti yang disyaratkan dalam pasal 3121 B di atas, atau untuk membuang batu atau bahan keras lainnya seperti yang disyaratkan dalam pasal 3121 J di atas. 2. Pekerjaan tambah sebagai akibat dari longsoran lereng yang sebelumnya telah diterima oleh pengawas pekerjaan secara tertulis, asalkan tindakan atau metode kerja penyedia jasa yang tidak sesuai dengan spesifikasi tidak memberikan kontribusi yang penting terhadap kelongsoran tersebut. B. Pekerjaan galian untuk selokan drainase dan saluran air, kecuali untuk galian batu, tidak akan diukur untuk pembayaran menurut seksi ini. Pengukuran dan pembayaran harus dilaksanakan menurut seksi 21 dari spesifikasi ini. C. Pekerjaan galian yang dilaksanakan untuk pemasangan gorong-gorong pipa dan kotak, tidak akan diukur untuk pembayaran. Kompensasi dari pekerjaan ini dipandang telah dimasukkan ke dalam buku. 1. Ringkasan. Spesifikasi umum 2018 revisi. 2. Cara pengendalian, mutu, pengukuran, pembayaran, pekerjaan. Berbagai harga satuan penawaran untuk masing-masing bahan tersebut sesuai dengan seksi 23 dari spesifikasi ini. D. Pekerjaan galian yang dilaksanakan untuk memperoleh bahan konstruksi dari sumber bahan, borofits, atau sumber lainnya di luar batas-batas daerah kerja tidak diukur untuk pembayaran. Biaya pekerjaan ini dipandang telah dimasukkan dalam harga satuan penawaran untuk timbunan atau bahan perkerasan. E. Pekerjaan galian dan pembuangan yang diuraikan dalam pasal 3121 A. Selain untuk tanah, batu, perkerasan berbutir, tanah organik dan bahan perkerasan aspal lama, tidak akan diukur untuk pembayaran. Kompensasi untuk pekerjaan ini telah dimasukkan dalam berbagai harga penawaran yang untuk masing-masing operasi pembongkaran struktur lama sesuai dengan seksi pukul 7.15 dari spesifikasi ini. F. Pekerjaan galian untuk pembuatan gigi bertangga untuk landasan suatu timbunan atau untuk penyiapan saluran-saluran untuk penimbunan yang dilaksanakan sesuai dengan pasal 3231 J atau D, tidak boleh diukur untuk pembayaran. Biaya untuk pekerjaan ini telah dianggap termasuk dalam harga satuan penawaran. 2. Pengukuran galian untuk pembayaran. A. Pekerjaan galian di luar ketentuan seperti di atas harus diukur untuk pembayaran sebagai pembayaran dalam meter kubik bahan yang dipindahkan. Dasar perhitungan kuantitas galian ini haruslah gambar penampang melintang profil tanah asli sebelum digali yang telah disetujui dan gambar pekerjaan galian akhir dengan garis, kelandaian, dan elevasi yang disyaratkan atau diterima. Metode perhitungan haruslah metode luas ujung rata-rata, menggunakan penampang melintang pekerjaan secara umum dengan jarak tidak lebih dari 25 meter atau dengan jarak 50 meter untuk medan yang datar. B. Bila mana bahan dari hasil galian dinyatakan secara tertulis oleh pengawas pekerjaan dapat digunakan sebagai bahan timbunan, namun tidak digunakan oleh penyedia jasa sebagai bahan timbunan, maka volume bahan galian yang tidak terpakai ini dan terjadi semata maka hanya untuk kenyamanan penyedia jasa dengan eksploitasi sumber bahan, borofits, tidak akan dibayar. C.
Pekerjaan galian struktur yang diukur adalah volume dari prisma yang dibatasi L bidang-bidang sebagai berikut. Bidang atas adalah bidang horizontal seluas bidang dasar fondasi yang melalui titik terendah dari frame tanah asli. Di atas bidang horizontal ini galian tanah diperhitungkan sebagai galian biasa atau galian batu sesuai dengan sifatnya. Bidang bawah adalah bidang dasar fondasi. Bidang tegak adalah bidang vertikal keliling fondasi. Pengukuran volume tidak diperhitungkan di luar bidang-bidang yang diuraikan di atas atau sebagai pengembangan tanah selama pemancangan, tambahan galian karena kelongsoran, bergeser, runtuh atau karena sebab-sebab lain. D. Galian yang bahannya digunakan untuk timbunan, tanah gambut, tanah organik, tanah lunak, tanah ekspansif, tanah yang tidak dikehendaki, tanah tergumpal, dan tanah dengan daya dukung sedang, jika tidak disebutkan lain dalam pasal-pasal yang sebelumnya, harus diukur untuk pembayaran sebagai galian biasa. 3. Dasar pembayaran. Kuantitas galian yang diukur menurut ketentuan di atas, akan dibayar menurut satuan pengukuran dengan harga yang dimasukkan dalam daftar kuantitas dan harga untuk masing-masing mata pembayaran yang terdaftar di bawah ini, di mana harga dan pembayaran tersebut merupakan kompensasi penuh untuk seluruh pekerjaan termasuk job fair dam, penyokong, pengaku dan pekerjaan yang berkaitan, dan biaya yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan galian dan pembuangan bahan galian sebagaimana diuraikan dalam seksi ini. Nomor mata pembayaran. Uraian. Satuan pengukuran. 311. Galian biasa. Meter kubik. 312. Galian batu lunak. Meter kubik. 313. Galian batu. Meter kubik. 314. Timbunan pilihan dari galian. Meter kubik. 315. Timbunan pilihan berbutir diukur di atas bak roof. Meter kubik. 316. Timbunan pilihan berbutir diukur dengan rod plate. Meter kubik. 317. Penimbunan kembali bahan berbutir granular backfill. Meter kubik. 318. Galian perkerasan beraspal tanpa cold milling machine. Meter kubik. 319. Galian perkerasan berbutir. Meter kubik. 3110. Galian perkerasan beton. Meter kubik. 324 jaminan mutu. 1. Pengendalian mutu bahan. Seksi 32. Timbunan. A. Jumlah data pendukung hasil pengujian yang diperlukan untuk persetujuan awal mutu bahan akan ditetapkan oleh pengawas pekerjaan, tetapi bagaimanapun juga harus mencakup seluruh pengujian yang disyaratkan dalam pasal 322 dengan paling sedikit 3 contoh yang mewakili sumber bahan yang diusulkan, yang dipilih mewakili rentang mutu bahan yang mungkin terdapat pada sumber bahan. B. Setelah persetujuan mutu bahan timbunan yang diusulkan, menurut pendapat pengawas pekerjaan, pengujian mutu bahan dapat diulangi lagi agar perubahan bahan atau sumber bahannya dapat diamati. C. Suatu program pengendalian pengujian mutu bahan rutin harus dilaksanakan untuk mengendalikan perubahan mutu bahan yang dibawa ke lapangan. Jumlah pengujian harus seperti yang diperintahkan oleh pengawas pekerjaan, tetapi untuk setiap 1000 meter kubik bahan timbunan yang diperoleh dari setiap sumber bahan paling sedikit harus dilakukan suatu pengujian nilai aktif, seperti yang disyaratkan dalam pasal 3222 C. Pengawas pekerjaan setiap saat dapat memerintahkan dilakukannya uji keekspansifan tanah sesuai SNI 036795/2002. 2. Ketentuan kepadatan untuk timbunan. A. Lapisan tanah yang lebih dalam dari 30 cm di bawah elevasi tanah dasar harus dipadatkan sampai 95% dari kepadatan kering maksimum yang ditentukan sesuai SNI 1742/2008.
Untuk tanah yang mengandung lebih dari 10% bahan yang tertahan pada ayakan 19 mm, kepadatan kering maksimum yang diperoleh harus dikoreksi terhadap bahan yang berukuran lebih, oversize, tersebut sebagaimana yang diperintahkan oleh pengawas pekerjaan. Buku 1. Ringkasan. Spesifikasi umum 2018 revisi. 2. Cara pengendalian, mutu, pengukuran, pembayaran, pekerjaan. B. Lapisan tanah pada kedalaman 30 cm atau kurang dari elevasi tanah dasar harus dipadatkan sampai dengan 100% dari kepadatan kering maksimum yang ditentukan sesuai dengan SNI 1742/2008. C. Pengujian kepadatan harus dilakukan pada setiap lapis timbunan yang dipadatkan sesuai dengan SNI 2828/2011 dan keseragaman kepadatan diuji dengan Lightweight Deflectometer (LWD) sesuai dengan PD 03/2016-B. Prosedur LWD ditunjukkan dalam lampiran 32-B bila mana diperintahkan oleh pengawas pekerjaan dan bila hasil setiap pengujian menunjukkan kepadatan kurang dari yang disyaratkan, maka penyedia jasa harus memperbaiki pekerjaan sesuai dengan pasal 3218 dari seksi ini. Pengujian harus dilakukan sampai kedalaman penuh pada lokasi yang diperintahkan oleh pengawas pekerjaan, tetapi harus tidak boleh berselang lebih dari 200 L. Untuk penimbunan kembali di sekitar struktur atau pada galian parit untuk gorong-gorong, paling sedikit harus dilaksanakan satu pengujian untuk satu lapis penimbunan kembali yang telah selesai dikerjakan. Untuk timbunan, paling sedikit satu rangkaian pengujian bahan yang lengkap harus dilakukan untuk setiap 1000 meter kubik bahan timbunan yang dihampa. 3. Kriteria pemadatan untuk timbunan batu. Pemadatan timbunan batu harus dilaksanakan dengan menggunakan penggilas berkisi, grit, atau pemadat bervibrasi atau peralatan berat lainnya yang serupa. Pemadatan harus dilaksanakan dalam arah memanjang sepanjang timbunan, dimulai pada tepi luar dan bergerak ke arah sumbu jalan, dan harus dilanjutkan sampai tidak ada gerakan yang tampak di bawah peralatan berat. Setiap lapis harus terdiri dari batu bergradasi menerus, dan seluruh rongga pada permukaan harus terisi dengan pecahan-pecahan batu sebelum lapis berikutnya dihampa. Batu tidak boleh digunakan pada 15 cm lapisan teratas timbunan, dan batu berdimensi lebih besar dari 10 cm tidak diperkenankan untuk disertakan dalam lapisan teratas ini. 4. Kriteria pemadatan untuk lapisan penopang. Timbunan pilihan digunakan sebagai lapis penopang untuk perbaikan tanah dasar dapat dihampar dalam satu atau beberapa lapis yang harus cukup agar dapat memungkinkan pemadatan sepenuhnya pada timbunan pilihan lapis selanjutnya dan lapisan perkerasan. 5. Kriteria pemadatan untuk penimbunan kembali bahan berbutir, granular bakir. Penimbunan kembali bahan berbutir harus ditempatkan sebagai lapisan tidak lebih dari 15 cm dan dipadatkan sampai kepadatan 95% dari kepadatan kering maksimum menurut SNI 1743/2008. 6. Percobaan pemadatan. Penyedia jasa harus bertanggung jawab dalam memilih metode dan peralatan untuk mencapai tingkat kepadatan yang disyaratkan. Bila mana penyedia jasa tidak sanggup mencapai kepadatan yang disyaratkan, prosedur pemadatan berikut ini harus diikuti. Percobaan lapangan harus dilaksanakan dengan variasi jumlah lintasan peralatan pemadat dan kadar air sampai kepadatan yang disyaratkan tercapai sehingga dapat diterima oleh pengawas pekerjaan. Hasil percobaan lapangan ini selanjutnya harus digunakan dalam menetapkan jumlah lintasan, jenis peralatan pemadat, dan kadar air untuk seluruh pemadatan berikutnya. 325 Pengukuran dan pembayaran. 1. Pengukuran timbunan. A. Timbunan harus diukur sebagai jumlah kubik meter bahan terpadatkan yang diperlukan, diselesaikan di tempat dan diterima. Volume yang diukur harus berdasarkan gambar penampang melintang profil tanah asli yang disetujui atau profil galian sebelum setiap timbunan ditempatkan dan gambar dengan garis, kelandaian, dan elevasi pekerjaan timbunan akhir yang disyaratkan dan diterima.
Metode perhitungan volume bahan haruslah metode luas bidang ujung dengan menggunakan penampang melintang pekerjaan yang berselang jarak tidak lebih dari 25 m dan berselang tidak lebih dari 50 meter untuk daerah yang datar. B. Timbunan yang ditempatkan di luar garis dan penampang melintang yang disetujui, termasuk setiap timbunan tambahan yang diperlukan. Sebagai akibat penggalian bertangga pada atau penguncian ke dalam lereng existing, atau sebagai akibat dari penurunan fondasi, tidak akan dimasukkan ke dalam volume yang diukur untuk pembayaran kecuali bila I. Timbunan yang diperlukan untuk mengganti bahan tidak memenuhi ketentuan atau bahan yang lunak sesuai dengan pasal 3121 B dari spesifikasi ini, atau untuk mengganti batu atau bahan keras lainnya yang digali menurut pasal 3121 C dari spesifikasi ini. 2. Timbunan tambahan yang diperlukan untuk memperbaiki pekerjaan yang tidak stabil atau gagal bila mana penyedia jasa tidak dianggap bertanggung jawab menurut pasal 3218 F dari spesifikasi ini. 3. Bila timbunan akan ditempatkan di atas tanah rawa yang dapat diperkirakan terjadinya konsolidasi tanah asli, maka pembayaran akan dilakukan tergantung apakah timbunan biasa atau pilihan yang digunakan. 1. Jika bahan timbunan biasa digunakan, pengukuran akan dilakukan dengan pemasangan pelat dan batang pengukur penurunan, settlement, yang harus ditempatkan dan diamati bersama oleh pengawas pekerjaan dengan penyedia jasa. Kuantitas timbunan dapat ditentukan berdasarkan elevasi tanah asli setelah penurunan, settlement. Pengukuran dengan cara ini akan dibayar menurut mata pembayaran 321 dan hanya diizinkan jika catatan penurunan, settlement, yang didokumentasikan dipelihara dengan baik. 2. Jika bahan timbunan pilihan digunakan, pengukuran akan dilakukan dengan salah satu cara yang ditentukan menurut pendapat pengawas pekerjaan berikut ini. Dengan pemasangan pelat dan batang pengukur penurunan, settlement, yang harus ditempatkan dan diamati bersama oleh pengawas pekerjaan dengan penyedia jasa. Kuantitas timbunan dapat ditentukan berdasarkan elevasi tanah asli setelah penurunan, settlement. Pengukuran dengan cara ini akan dibayar menurut mata pembayaran 322 dan hanya diizinkan jika catatan penurunan, settlement, yang didokumentasikan dipelihara dengan baik. Dengan volume gembur yang diukur pada kendaraan pengangkut sebelum pembongkaran muatan di lokasi timbunan. Kuantitas timbunan kemudian dapat ditentukan berdasarkan penjumlahan kuantitas bahan yang dipasok, yang diukur dan dicatat oleh pengawas pekerjaan, setelah bahan di atas bak roof diratakan sesuai bidang datar horizontal yang sejajar dengan tepi-tepi bak roof. Pengukuran dengan cara ini akan dibayar menurut mata pembayaran 323 dan hanya akan diperkenankan bila mana kuantitas tersebut telah disahkan oleh pengawas pekerjaan. C. Timbunan yang dihampar untuk mengganti tanah yang dibuang oleh penyedia jasa untuk dapat memasang pipa, drainase beton, gorong-gorong, drainase bawah tanah atau struktur, tidak akan diukur untuk pembayaran dalam seksi ini, dan biaya untuk pekerjaan ini dipandang telah termasuk dalam harga satuan penawaran untuk bahan yang bersangkutan, sebagaimana disyaratkan menurut seksi lain dari spesifikasi. Akan tetapi, timbunan tambahan yang diperlukan untuk mengisi bagian belakang struktur penahan akan diukur dan dibayar menurut seksi ini. D. Timbunan yang digunakan di mana saja di luar kontrak pekerjaan, atau untuk mengubur bahan sisa atau yang tidak terpakai, atau untuk menutup sumber bahan, tidak boleh dimasukkan dalam pengukuran timbunan. Drainase porous akan diukur menurut seksi 24 dari spesifikasi ini dan tidak akan termasuk dalam pengukuran dari seksi ini. F. Bahan galian dinyatakan secara tertulis oleh pengawas pekerjaan dapat digunakan sebagai bahan timbunan, namun tidak digunakan penyedia jasa sebagai bahan timbunan, maka pekerjaan timbunan biasa atau pilihan berasal dari sumber galian akan diukur untuk pembayaran sebagai timbunan biasa atau pilihan berasal dari galian. 2. Dasar pembayaran. Kuantitas timbunan yang diukur seperti diuraikan di atas,
dalam jarak angkut berapapun yang diperlukan, harus dibayar untuk persatuan pengukuran dari masing-masing harga yang dimasukkan dalam daftar kuantitas dan harga untuk mata pembayaran terdaftar di bawah, di mana harga tersebut harus sudah merupakan kompensasi penuh untuk pengadaan, pemasokan, penghamparan, pemadatan, penyelesaian akhir dan pengujian bahan, seluruh biaya lain yang perlu atau biaya untuk penyelesaian yang sebagaimana mestinya dari pekerjaan yang diuraikan dalam seksi ini. Nomor mata pembayaran. Uraian. Satuan pengukuran. 321A. Timbunan biasa dari sumber galian. Meter kubik. 321B. Timbunan biasa dari hasil galian. Meter kubik. 322A. Timbunan pilihan dari sumber galian. Meter kubik. 322B. Timbunan pilihan dari galian. Meter kubik. 323A. Timbunan pilihan berbutir diukur di atas bak drum. Meter kubik. 323B. Timbunan pilihan berbutir diukur dengan rod plate. Meter kubik. 324. Penimbunan kembali bahan berbutir granular bakpil. Meter kubik. Seksi 33. Penyiapan badan jalan. 334. Pengukuran dan pembayaran. 1. Pengukuran untuk pembayaran. Daerah jalur lalu lintas existing yang memerlukan rekonstruksi akan ditetapkan sebagai lokasi yang ditingkatkan dan penyiapan badan jalan akan dibayar menurut seksi ini. Juga penyiapan tanah dasar di daerah galian untuk jalur lalu lintas dan bahu jalan. 2. Dasar pembayaran. Kuantitas dari pekerjaan penyiapan badan jalan diukur seperti ketentuan di atas, akan dibayar per satuan pengukuran sesuai dengan harga yang dimasukkan dalam daftar kuantitas dan harga untuk mata pembayaran seperti terdaftar di bawah ini, di mana harga dan pembayaran tersebut sudah mencakup kompensasi penuh untuk seluruh pekerjaan dan biaya lainnya yang telah dimasukkan untuk keperluan pembentukan pekerjaan penyiapan tanah dasar seperti telah diuraikan dalam seksi ini. Nomor mata pembayaran. Uraian. Satuan pengukuran. 331. Penyiapan. Meter kubik. Pembersihan, pengupasan, dan penebangan pohon. 343. Pengukuran dan pembayaran. 1. Pengukuran untuk pembersihan dan pengupasan. Kuantitas pembersihan dan pengupasan lahan akan dibayar sesuai dengan spesifikasi ini atau sebagaimana yang diperintahkan. Pengawas pekerjaan haruslah jumlah meter persegi dari pekerjaan pembersihan dan pengupasan lahan yang diterima dalam batas-batas yang diperintahkan oleh pengawas pekerjaan. Pembersihan dan pengupasan yang diperlukan untuk struktur permanen akan diukur untuk pembayaran. Pembersihan dan pengupasan untuk jalur pengangkutan, jalur pelayanan, dan semua konstruksi sementara tidak akan diukur untuk pembayaran. 2. Pengukuran untuk pemotongan pohon. Kuantitas pemotongan dan pembuangan pohon termasuk batang dan akar-akarnya akan diukur untuk pembayaran sebagai jumlah pohon yang benar-benar dipotong dan diterima oleh pengawas pekerjaan. 3. Dasar pembayaran. A. Kuantitas pembersihan dan pengupasan, apakah terdapat air atau tidak pada setiap kedalaman, ditetapkan sebagaimana yang disebutkan di atas, akan dibayar dengan harga kontrak per meter persegi untuk mata pembayaran yang didaftar di bawah dan ditunjukkan dalam daftar kuantitas dan harga, di mana harga dan pembayaran tersebut harus merupakan kompensasi penuh untuk semua pekerja, peralatan, perlengkapan, dan semua biaya lain yang perlu atau digunakan untuk pelaksanaan yang sebagaimana mestinya. Untuk pekerjaan yang diuraikan dalam pasal ini. B. Pemotongan dan pembuangan setiap pohon yang sama atau lebih besar dari diameter 15 cm yang diukur 1 meter dari permukaan tanah, sesuai dengan perintah pengawas pekerjaan akan dibayar dengan harga kontrak per pohon untuk mata pembayaran yang didaftar dan ditunjukkan dalam daftar kuantitas dan harga,
di mana harga dan pembayaran tersebut harus merupakan kompensasi penuh untuk semua pekerja, peralatan, perlengkapan, dan lainnya yang perlu untuk pelaksanaan pekerjaan yang diuraikan dalam pasal ini. Nomor mata pembayaran. Uraian. Satuan pengukuran. 341. Pembersihan dan pengupasan lahan. Meter kubik. 342. Pemotongan pohon pilihan diameter 15-30 cm. Buah. 343. Pemotongan pohon pilihan diameter 30-50 cm. Buah. 344. Pemotongan pohon pilihan diameter 50-75 cm. Buah. 345. Pemotongan pohon pilihan diameter 75 cm. Buah. 354 Pengendalian mutu. 1. Sertifikasi. Seksi 35. Geotekstil. A. Penyedia jasa harus menyerahkan sertifikat pabrik kepada pengawas pekerjaan yang mencantumkan nama pabrik pembuat, nama produk, nomor jenis produk, komposisi kimiawi filamen atau untaian serat, dan informasi penting lainnya yang menggambarkan geotekstil secara menyeluruh. B. Pihak pabrik bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mempertahankan keberlangsungan suatu program pengendalian mutu, misalnya ISO 9001, untuk memastikan kesesuaian bahan terhadap persyaratan yang ditentukan dalam spesifikasi. Dokumentasi yang menjelaskan tentang program pengendalian mutu harus tersedia jika diminta. C. Sertifikat dari pabrik harus menyatakan bahwa geotekstil yang diberikan memenuhi syarat nilai gulungan rata-rata minimum dalam spesifikasi setelah dievaluasi di bawah program pengendalian mutu. Suatu pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengikat pabrik secara hukum harus mengesahkan sertifikat mutu produk dan lingkungan. D. Penamaan atau penandaan yang salah pada suatu bahan harus ditolak. 2. Pengambilan contoh pengujian dan penerimaan. A. Geotekstil harus diambil contohnya dan diuji untuk memastikan kesesuaiannya dengan spesifikasi ini. Pengambilan contoh uji harus mengacu pada STM D4354212 pada bab dengan judul Procedure for Sampling for Purchasers Verification Conformance Testing, atau mengacu pada SNI 0844191997. Apabila pengguna jasa tidak melakukan pengujian, verifikasi didasarkan pada sertifikasi pabrik yang merupakan hasil pengujian yang dilakukan pabrik terhadap benda uji untuk jaminan mutu yang diperoleh dengan menggunakan prosedur pengambilan contoh untuk uji jaminan mutu pabrik, sampling for manufacturers quality assurance testing. Ukuran lot merupakan jumlah yang terkecil dari jumlah pengiriman suatu produk tertentu atau suatu muatan truk dari produk tertentu. B. Pengujian harus dilakukan berdasarkan metode yang tercantum di dalam spesifikasi ini. Jumlah benda uji untuk setiap contoh ditentukan dalam setiap metode pengujian. Penerimaan produk geotekstil harus berdasarkan STM D475911 2018. Penerimaan produk ditentukan dengan membandingkan nilai rata-rata hasil pengujian dari seluruh benda uji dalam suatu contoh yang ditentukan terhadap spesifikasi nilai gulungan rata-rata minimum. Prosedur penerimaan geotekstil yang lebih rinci mengacu pada STM D475911 2018. 3. Pengiriman dan penyimpanan. A. Penamaan, pengiriman dan penyimpanan geotekstil harus mengikuti STM D4873 D4873 M17. Label produk harus dengan jelas memperlihatkan nama pabrik atau pemasok, nama jenis produk dan nomor gulungan. Setiap dokumen pengiriman harus mencantumkan pernyataan bahwa bahan yang dikirimkan telah sesuai dengan sertifikat pabrik. B. Setiap gulungan geotekstil harus dibungkus dengan suatu bahan yang dapat melindungi geotekstil, termasuk ujung-ujung gulungan, dari kerusakan selama pengiriman, air, sinar matahari, dan kontaminasi. Bungkus pelindung harus dipelihara selama periode pengiriman dan penyimpanan. C. Selama penyimpanan, gulungan geotekstil harus diletakkan di atas permukaan tanah dan ditutup secukupnya untuk melindungi dari hal berikut: kerusakan akibat konstruksi,
presipitasi, radiasi ultraviolet termasuk sinar matahari, senyawa kimia bersifat asam atau basa kuat, api termasuk percikan las, temperatur yang melebihi 71 derajat Celcius, dan kondisi lingkungan lain yang dapat merusak nilai sifat fisik geotekstil. 355 Pengukuran dan pembayaran. 1. Pengukuran pekerjaan. A. Geotekstil harus diukur berdasarkan jumlah meter persegi yang dihitung dari garis batas pembayaran pada gambar atau dari garis batas pembayaran yang ditentukan secara tertulis oleh pengawas pekerjaan. Pengukuran ini tidak meliputi tumpang tindih sambungan. B. Persiapan lereng, penggalian dan penimbunan kembali, lapisan dasar, bedding, dan bahan penutup merupakan mata pembayaran terpisah. 2. Dasar pembayaran. Kuantitas geotekstil yang diukur seperti diuraikan di atas harus dibayar untuk per kesatuan pengukuran dari masing-masing harga yang dimasukkan dalam daftar kuantitas dan harga untuk mata pembayaran terdaftar di bawah, di mana harga tersebut harus sudah merupakan kompensasi penuh untuk pengadaan, pemasokan, pemasangan, penyelesaian akhir dan pengujian bahan, seluruh biaya lain yang perlu atau biaya untuk penyelesaian yang sebagaimana mestinya dari pekerjaan yang diuraikan dalam seksi ini. Nomor mata pembayaran. Uraian. Satuan pengukuran. 35. 1. Geotekstil filter untuk drainase bawah permukaan, kelas 2. Meter persegi. 35. 2A. Geotekstil separator kelas 1. Meter persegi. 35. 2B. Geotekstil separator kelas 2. Meter persegi. 35. 2C. Geotekstil separator kelas 3. Meter persegi. 35. 3. Geotekstil stabilisator kelas 1. Meter persegi.